Coba lihat per sektoral yang lebih diminati oleh Ashmore Asset Management sendiri. Tadi Anda sempat, sampaikan ada sektor teknologi. Apakah ini juga sudah mulai terlihat pergeseran, investor mulai melakukan, pengalihan atau pergantian dananya ke sektor ini? Atau Anda lihat masih di sektor-sektor umum seperti perbankan misalnya? Kalau di market domestik, jelas belum ya, kalau kita bicara di technology sector. Karena kalau di Amerika, saya pikir technology sector di sana beda ya, profitability-nya sudah sustain, kemudian ada AI theme ya, saham-saham seperti Nvidia yang bisa menjadi strong driver, di saat ya software dan hardware company yang lain justru memang masih mengalami, pelemahan ya, dengan situasi interest rate sekarang. Di Indonesia, saya pikir, is a different story about technology sector. Justru di situasi seperti saat ini, di mana, inflation high, ya, kemudian kita bicara commodity price mulai getting higher, saya pikir salah satu sektor yang mungkin, undervalued, ya seperti sektor energi sendiri, ya. Sektor energi, kemudian, komoditi pada umumnya, yang mana kita juga melihat ternyata, penurunan harga komoditi, eee kalau kita lihat itu sebetulnya tidak merata ya, ada seperti coal yang sudah turun dari peak-nya mungkin di sekitar 350 sekarang di, 160, 170. Namun kalau kita bicara, metal komoditi, relatif stable ya, kemudian material komoditi juga relatif stable, energy price, saya pikir juga bisa pick up dengan kenaikan harga minyak sekarang. Kemudian kalau di saat situasi seperti ini, discretionary ya, consumer discretionary biasanya juga, jadi salah satu alternatif yang juga bisa diperhatikan, selain daripada ya kita bicara, banking sektor tadi ya. Mmm, dengan kenaikan oil price, ya saya pikir mungkin sudah mulai ada konsolidasi di consumer sector, sekalipun saya percaya secara katalis ya powerful karena election spending ya, atau belanja pemerintah dan juga belanja partai politik untuk election itu kan akan terjadinya di kuartal 3 dan kuartal 4 ini, karena pemilunya di kuartal 1 2024. Consumer masih punya story, namun saya pikir juga dengan, kenaikan harga minyak, ya terutama juga kemungkinan akan berimbas pada kenaikan harga BBM, ya mungkin akan ada sedikit pressure juga dari sisi, daya beli dan juga, cost, daripada production ya. Baik, artinya akan terjadi rotasi sektor atau sudah terjadi rotasi sektor dari Asmore mungkin ke sektor-sektor yang tadi Anda sebutkan begitu, termasuk sektor bahan baku dan juga energi. Ya, saya pikir di awal tahun, investor terlalu fokus pada defensif dan quality ya, sementara kami mungkin sudah lebih melihat ke arah growth ya dan value. Ya ini mungkin yang sedikit berbeda, sehingga mungkin, dari sisi, kinerja sudah terlihat juga bahwa sudah mulai ada improvement yang signifikan dibandingkan awal tahun, karena memang kami punya horizon waktu yang, lebih panjang sehingga kami coba, mengakses faktor-faktor, seperti tadi, ya kita bicara, kenaikan oil price dan impact-nya terhadap portfolio, ya. Sehingga ya portfolio kami memang sudah lebih tilt atau sudah lebih cenderung ke arah growth dan value. Baik, bagaimana dengan tipikal asetnya sendiri? Apakah aset manajemen Asmore ini juga, akan merotasi mungkin dari aset berpendapatan tetap ke aset seperti ekuitas? Ya, saya pikir ini kembali lagi pada profil resiko masing-masing investor, karena kalau saya melihat, di awal tahun investor memang terlalu fokus pada pasar obligasi, ya sehingga pada saat pasar obligasi mulai konsolidasi karena trajektori daripada interest rate yang di luar ekspektasi juga, ini memang saya lihat, banyak investor yang cukup terlambat menyesuaikan. Eee, kalau dari sisi kami, kami sudah sempat, sharing juga, di CNBC bahwa di pertengahan tahun itu memang antara earning yield di equity market itu dengan bond yield, yang ada di domestic market, itu, earning yield daripada equity itu sudah lebih tinggi 100 sampai 200 basis dibandingkan bond yield. Ya di saat itu kami, menganjurkan diversifikasi pada portofolio investor dan jangan hanya terkonsentrasi pada pasar obligasi. Namun saya lihat movement-nya masih relatif minim ya. Saat ini mungkin, idealnya, saya katakan 20 sampai 30% daripada portfolio itu sudah harus ada di equity market.
disesuaikan dengan profil resiko. Ya kembali lagi kalau saya bicara profil resiko pribadi, mungkin saya up to 50% mungkin portfolio bisa ada di equity dibandingkan bond. Namun tentunya tidak bisa digeneralisir, sehingga setidaknya kalau di situasi saat ini saya menganjurkan untuk memiliki 20-30% alokasi di saham ketimbang fokus 100% di pasar obligasi.